Oke, ketemu dengan Miss Sari lagi. Kali ini kita lanjutkan bagaimana cara mendapatkan atau menemukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Sebelumnya, di video sebelumnya sudah dijelaskan menemukan akar atau penyelesaian dengan cara memfaktorkan. Pada pertemuan kali ini, Miss akan jelaskan dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna serta melalui rumus. Oke, direview lagi bahwa akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah nilai pengganti X yang menyebabkan pernyataan menjadi benar. Nah, itu adalah akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, cara menentukannya itu ada 3. Yang pertama, memfaktorkan. Kedua, itu melengkapkan bentuk kuadrat kesempurna. Dan yang ketiga adalah rumus. Oke. Di video sebelumnya sudah dijelaskan menggunakan metode pertama. Pada video kali ini insya Allah akan dibahas bagaimana cara menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat melalui metode melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan rumus. Kita bahas mulai dari metode melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Oke, bagaimana sih mencari akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan bentuk kuadrat sempurna? Nah, langkah pertama, jadikan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka, apapun nanti rumusnya, apapun nanti persamaan kuadratnya, nanti harus jadi bentuk X kuadrat tambah BX tambah C. Gitu ya. Jadi harus bentuk X kuadrat tambah BX tambah C. Lalu yang kedua, pisahkan C ke ruas kanan, kemudian tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah jadikan bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Lalu si C ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, setelah dipindahkan ke ruas kanan, lalu kedua ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita tambahkan dengan setengah B. Nah, nanti tergantung B-nya berapa. Ketika kita sudah tahu B-nya berapa, maka kita cari setengah B-nya. Lalu tambahkanlah kedua ruas dengan si setengah B tadi, tapi dikuadratkan. Lalu langkah yang ketiga adalah jadikan ruas kiri menjadi bentuk X tambah setengah B kuadrat. Nah, jadi ini ruas kirinya ya. Ruas kirinya kita jadikan bentuk ini. Kalau sudah, tinggal diselesaikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Oke, Miss tuliskan lagi nih step-stepnya supaya nanti bisa ngelirik-ngelirik gitu ya. Soalnya itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat min x min 1. Kalau kita lihat ini masih bentuknya belum x kuadrat tambah bx tambah c ya. A-nya masih 2. Nah, terus bagaimana caranya supaya bentuknya jadi x kuadrat bukan 2x kuadrat lagi? Nah, maka langkah pertama adalah kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa ya kira-kira supaya dia menjadi x kuadrat? Maka keseluruhannya ini kita bagi dengan 2. Oke, kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, maka otomatis ini menjadi x kuadrat. Yang ini jadi 1/2x ya, karena dibagi 2. Yang ini jadi 1/2, sama dengan 0. Oke, langkah pertama lancar. Kita teruskan, lanjutkan langkah kedua. Pisahkan C ke ruas kanan. Nah, C-nya berarti yang min setengah ini. Kita pisahkan nih, X kuadrat dikurang setengah X. Nah, ini kita taruh di sini. Min setengah, pindahkan ke ruas kanan, jadinya 1/2. Nah, lalu kemudian tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Kita urak-urak dulu nih, kita coret-coret dulu di sini. Disuruhnya tambahkan kedua ruas dengan setengah B. B-nya berapa sih? B-nya itu adalah min setengah. Nah, kalau B-nya min setengah, maka setengah B-nya berapa dong? Setengah B-nya itu adalah setengah dari min setengah. Nah, setengah dikali min setengah berapa? Min
1/4. Maka kita dapat setengah B-nya itu adalah min 1/4. Nah, kotak-kotakin nih biar nggak hilang kemana-mana. Oke, karena tadi perintahnya adalah tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat, maka yang kiri kita tambahkan setengah B. Setengah B-nya apa tadi? Min 1/4. Maka ditambahkan min 1/4 kuadrat. Kedua ruas, berarti kalau kiri ditambahin, kanan pun ditambahin. Tambahin berapa? Tambahin sama. Min 1/4 dikuadratkan. Nah, langkah kedua beres. Sekarang langkah ketiga, jadikan ruas kiri menjadi bentuk, nah ruas kiri nih, ruas kiri sama dengan ya, jadikan bentuk X tambah setengah B. Maka langsung aja bikin X tambah setengah B. Setengah B-nya tadi berapa? Min 1/4 ya, tambah min 1/4 kuadrat. Nah, sama dengan setengah ditambah 1/16. Nah, selesaikan deh. Ini plus ketemu min jadi min ya. Jadi X min 1/4 kuadrat sama dengan, samain penyebutnya kalau penjumlahan pada pecahan jadi 16. Yang ini jadi 8 tambah 1. 8 tambah 1, 9/16. Nah, ini kuadrat. Supaya hilang kuadratnya, maka kita akar. Nah, jadinya tinggal X min 1/4 ini adalah akar dari 9/16. Jangan lupa kalau akar itu ada plus, ada min. Kenapa sih? Nah, contohnya nih, 4. Nah, 4 akar 4 itu berapa? Akar 4 itu bisa 2, bisa min 2. Karena apa? 2 kuadrat itu adalah 4, min 2 kuadrat pun juga 4. Nah, maka di sini kita harus tambahkan plus minus ya, plus minus 9/16. Oke, lanjut. Plus minus 9/16 itu adalah, maka kita dapat X min 1/4 adalah plus minus 3/4. Nah, dari sini udah selesai belum? Belum ketemu penyelesaiannya kan? Gimana cara nyelesainnya? Sama kayak metode sebelumnya pemfaktoran. Kita punya 2 nih X-nya. X yang pertama adalah X min 1/4, kita ambil yang positif, 3/4. Maka X-nya sama dengan 3/4 ditambah 1/4, yaitu 4/4 sama dengan 1. Nah, X yang pertama udah dapet. X yang kedua berarti kita ambil yang min 3/4. Maka X-nya adalah min 3/4 ditambah 1/4. Berapa? Min 3 tambah 1, min 2/4. Sederhanakan jadi min 1/2. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Yang ditanya himpunan penyelesaian. Nah, namanya himpunan, bentuknya ya harus himpunan. Diawali dengan kurung kurawal. Nah, ditulis di sini aja ya. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat min x min 1 sama dengan 0 adalah, nah biasakan tulis yang lebih kecil dulu. Mana bilangan yang lebih kecil? 1 atau min setengah? Min 1/2. Maka min 1/2 dan 1. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, mudah ya. Satu lagi. Nah, ini adalah pakai rumus. Nah, rumus kalau Miss biasanya nyebutnya ABC. Kenapa ABC? Karena komponennya ada A, ada B, ada C. Gitu. Nah, ini gampang. Contohnya nih. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat min x min 1. Biasakan tulisin dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Dari sini kita tahu. Pertama, A-nya adalah berapa nih? A-nya adalah 2. B-nya berapa? B-nya min 1. C-nya berapa? C-nya adalah min 1. Nah, kalau udah tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, hitungnya mesti pelan-pelan ya, yang teliti. Maka X sama dengan min B. B-nya tadi berapa? Min 1. Maka min 1. Plus minus akar B kuadrat. Berarti min 1 kuadrat. Dikurang 4AC. Berarti 4 dikali A-nya 2. C-nya min 1. Nah,
per 2A per 2 kali 2. 2 kali 2. Oke, min ketemu min jadi plus. Berarti 1 plus minus akar min 1 kuadrat. 1. Dikurang 4 kali 2, 8. 8 kali min 1, min 8. Per 4. Lanjut. Berarti sama dengan 1 plus minus akar 1 kurang min 8. 9. Per 4. Nah, akar 9 berapa sih? Akar 9 adalah 3. Maka 1 plus minus 3 akar 4. Udah selesai belum? Belum. Ya, belum dapat akar-akarnya kan? Gimana cara nyari akarnya? Kita punya ini. Ini kan X-nya nih. Ada plus, ada min. Maka yang pertama kita ambil yang plus boleh. Maka X-nya 1 tambah 3 per 4 sama dengan 4 per 4. Maka X-nya sama dengan 1. Dapat 1. Yang kedua itu adalah X sama dengan berapa tadi? 1 min 3 per 4. Berapa 1 kurang 3? Min 2 per 4. Sederhanain jadi min 1 per 2. Oke, selesai ya. Maka akar-akar dari 2x kuadrat min x min 1 sama dengan 0 adalah 1 dan min setengah. Sama jawabannya sama yang tadi ya. Oke, berarti kita tuntas ya. Maka direview lagi bahwa untuk menyelesaikan atau mencari penyelesaian atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat kita bisa ada 3 ya. Apa aja 3 itu? Pertama, pakai pemfaktoran. Yang kedua, pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir adalah dengan rumus. Dengan cara apapun, itu hasilnya pasti sama. Asalkan teliti. Oke, silakan dipelajari kembali. Kalau ada yang kurang jelas, bisa diulang lagi. Insya Allah nanti bisa lancar. Oke, setelah ini kita coba latihan soalnya. Terima kasih.